Kali ini kita bakal bahas smartphone yang lagi hot diomong ini, yaitu Poco M6. Poco M6 ini cocok banget buat kalian yang pengen smartphone serba bisa tapi nggak mau nguras kantong. Dengan berbagai fitur canggih dan harga terjangkau, seseru apa sih? Yuk langsung aja kita kupas tuntas. Lego. Sebelum kita mulai bahas HP-nya, lihat dulu paketan penjualannya ya. Boxnya berwarna kuning dengan tulisan hitam Poco M6 nih di sini. Seperti biasa kamu bisa lihat ada tulisannya kami buatan Indonesia dengan garansi resmi Poco yang ada di sampingnya ini. Di bagian belakangnya terdapat penjelasan spesifikasi serta info varian yang kita ambil. Seperti biasa saat kita buka bakalan ada kartu ucapan Poconya beraksi. Mantap nih. Boxnya ini berisikan SIM tray ejector, buku panduan, kartu garansi, serta stiker Poco. Oh iya, nggak lupa juga ada softcase bening dikasih di sini. Bosenin sih. Lanjut ada Poco M6-nya di sini nih. Dengan di dalamnya ada kabel charger Type-C dan kepala charger 33 watt dikasih di sini juga. Nah, sekarang kita masuk ke Poco M6-nya. Sebenarnya bukan hal baru dengan nama Poco M6 ya. Karena di awal tahun juga udah muncul tuh Poco M6 Pro-nya duluan. Nah, kali ini versi non Pro-nya yang akhirnya masuk ke sini Indonesia. Pas kita lihat-lihat, wih berani juga ya nih kasih smartphone kayak gini dengan harga 2 jutaan doang. Secara desain kita udah tahu lah ya, walaupun menghilangkan embel-embel hitam ngeblok seperti ciri khas Poco seri M, tapi tampil lebih premium sekarang. Meskipun dibanderol dengan harga yang ramah kantong, bodi belakangnya menggunakan bahan kaca yang bikin tampilan bikin mewah dan enak digenggam. Warna-warna yang ditawarkan juga keren-keren loh, ada black, purple, dan silver. Warnanya juga lumayan nih dengan desain duotone yang bikin tampil beda. Malahan desainnya mirip kayak Poco F6 yang punya level di atasnya. Oke lah ya. Poco M6 punya panjang 168,6 mm, lebar 76,28 mm dengan lebarnya 8,3 mm. Beratnya juga 205 gram aja. Agak dikit berat ya. Di bagian kanannya ada tombol power yang terintegrasi fingerprint scanner dan ada tombol volume. Di atasnya ada infrared blaster dan juga jack audio 3,5 mm. Mantap! Lalu di bagian kirinya ada slot SIM yang tipe dedicated dual slot nano SIM atau satu slot SIM plus satu slot micro SD card. Oke. Lalu di bagian bawahnya ada mikrofon port Type-C buat ngecas dan satu buah speaker. Poco M6 punya layar Full HD Plus 6,79 inch yang cakep buat nonton film atau main game. Layar ini juga dilengkapi dengan teknologi Adaptive Sync 90 Hz buat scrolling di media sosial atau main game jadi lebih mulus. Concern pada keamanan layar kita dipikirin di sini. Buat urusan proteksi, Poco M6 dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass yang tahan gores. Selain itu ada sertifikasi TÜV Rheinland untuk low blue light, flicker free, dan circadian friendly. Jadi mata kamu tetap nyaman meskipun menatap layar lama-lama. Teknologi DC dimming juga bikin layar lebih enak dilihat saat kondisi minim cahaya. Untuk touch sampling rate-nya bener ya berada di 90 Hz dengan movement rate-nya mencapai 250 Hz. Maksimal sentuhan juga bisa 10 jari secara bersamaan. Nah, soal performanya gimana nih? Poco M6 ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G91 Ultra yang punya performa oke lah di kelasnya. Chipset ini bikin Poco M6 lancar jaya buat multitasking dan main game. Tapi sayang banget nih, Poco M5 aja dikasih G99. Ini malah diturunin ke G91 Ultra. Ditambah dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Nggak perlu takut kepenuhan buat simpen foto, video, atau aplikasi. Atau kalau dirasa kurang, micro SD card-nya juga bisa kamu pakein hingga maksimal 1 TB. Wow, kita juga udah melakukan tes benchmarknya nih, hasilnya ternyata cukup lumayan juga ya. AnTuTu benchmarknya bisa dapetin skor 275.000 dengan GPU Mark benchmarknya 615.000. 3D Mark benchmarknya dapetin Slingshot 2022 dengan White Life-nya 723. Geekbench 6 single core-nya 415 dengan multicore 1436. Performa CPU-nya juga lumayan dengan testing menggunakan CPU throttling test. Kita bisa dapetin rata-rata di 86% di pengujian kita selama 30 menit. Sensornya juga lengkap nih, tapi gyroskopnya pakai virtual ya. Poco M6 juga udah pakai sistem operasi terbaru, Xiaomi HyperOS. UI-nya seger dan modern, bikin pengalaman penggunaan jadi lebih menyenangkan. Ada banyak widget dan notifikasi yang lebih baik. Performanya juga lebih efisien, jadi baterai bisa lebih awet.
Buat kalian yang suka main game, Poco M6 akan agak bikin kecewa sih dengan Helio G91 Ultra dan adanya teknologi Hyper Engine. Game berat kayak PUBG Mobile dan Mobile Legends emang masih bisa dijalankan. Dan teknologi cooling sistemnya juga bikin suhu tetap terjaga. Jadi nggak cepat panas, tapi kurang asik aja. Sebelum dites, pertama pastiin game turbo aktif di mode performance-nya. Dengan game PUBG Mobile kita tes dulu, settingannya bisa smooth ultra, hasilnya rata-rata FPS-nya bisa di 31 FPS. Masih bisa dimainin meskipun FPS-nya kurang stabil nih, bahkan bisa drop hingga 20 FPS. Dan suhunya pun di kisaran 39-40 derajat Celcius. Untuk Mobile Legends baru agak lumayan. Settingan high ultra stabil bisa mainin di 40 hingga 50 FPS. Meskipun begitu sempat ada drop juga ya ke 36 FPS sewaktu kondisinya rame. Tapi suhunya terjaga dengan baik sih di sekitar 38 derajat Celcius. Emang sih daya tarik utamanya bukan pada performa gamingnya, tapi ada di kameranya nih. Poco M6 menggunakan kamera utama yang punya resolusi 108 megapiksel. Kamera ini dilengkapi dengan sensor besar Samsung ISOCELL HM6 1/1,67 inch dan teknologi menggabungkan Pixel 9-in-1. Hasil foto jernih banget, bahkan dalam kondisi minim cahaya. Ada juga fitur zoom 3 kali in sensor buat nangkap detil lebih sempurna dan punya dimensi gambar lebih oke lagi. Selain kamera utama, ada juga kamera makro 2 megapiksel buat foto jarak dekat. Buat yang suka selfie, Poco M6 punya kamera dengan 13 megapiksel yang dilengkapi dengan soft light ring. Jadi selfie kamu tetap cakep meski di kondisi cahaya redup. Kayak gini nih contoh hasil tangkapan kamera menggunakan Poco M6 ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Poco M6, formatnya Full HD 30 fps. Kita lihat di sore hari nih guys. Oke, tekstur awannya kelihatan ini guys. Tuh ada biru-birunya, ada putih-putihnya, dan kita sekarang ngebidik objek-objek tanaman. Di sini ada daun-daun warna hijau. Ini juga kalau saya lihat sih warna hijaunya lebih terang dikit dibanding warna aslinya ya guys ya. Oke, kita lihat lagi ini ke atas. Nah, yang penting nih kalau kita sorot ke langit, tekstur langit kelihatan ya, nggak putih polos gitu aja. Oke, nggak ada lensa ultra wide dalam kondisi lagi ngerekord. Kalau kita zoom coba ya, set. Iya, zoomnya cuma 6 kali mentok ya. Kita back lensa normal 1 kali. Dep, mantap. Nah, ini back kamera depan dari Poco M6, formatnya Full HD 30 fps juga. Kalau saya lihat di layar ini, oke. Kita lihat di sini udah mulai nggak kelihatan ya. Di sini gedung-gedung masih kelihatan dikit, wajah saya jelas. Gedung-gedung ini udah mulai nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat begini langsung kelihatan semua. Oke. Yang jelas hasil video ini jernih, itu satu. Kedua, warnanya agak sedikit pucat ya, sedikit pucat warnanya. Cuman ini jernih, kategori jernih karena wajah sejelas nih, ini juga jelas tajam-tajam kan nih daunnya. Mantap, mantap. Lumayan kan hasil fotonya, dan ini di kelasnya cukup baik lagi. Selain itu, Poco M6 juga dilengkapi dengan fitur praktis seperti adanya jack audio 3,5 mm, sensor sidik jari di samping, dan NFC. Buat yang suka dengerin musik, adanya jack audio jadi nilai plus. Sensor sidik jari di samping juga bikin buka kunci jadi lebih cepat dan mudah. Meskipun harganya terjangkau, Poco M6 punya sertifikasi IP53 yang berarti tahan terhadap cipratan air. Jadi nggak perlu khawatir kalau kamu tiba-tiba kehujanan atau ketumpahan air kecil. Bukan nyemplung ya, tapi tetap jangan dicelupin ke dalam air. Tapi sayangnya audionya agak kurang nih, cuma dikasih 1 speaker doang soalnya. Dan suaranya pun cukup kencang aja, bukan sesuatu yang wow lah ya.
Nggak cuma spek hardware-nya oke, Poco juga janji kasih update OS dan patch keamanan selama beberapa tahun ke depan. 2 tahun update OS dan 3 tahun security upgrade. Jadi Poco M6 tetap up to date dan aman dipakai dalam waktu jangka yang lama. Baterainya juga dikasih gede ya di sini, yaitu 5030 mAh dengan pengecasan yang kenceng, yaitu 33 watt turbo charging. Jadi bisa cepat penuh tanpa perlu lama-lama ngecas. Buat yang budgetnya minim tapi pengen punya smartphone all-rounded, Poco M6 ini jadi pilihan yang pas sih. Kalau dulu Poco seri M kita lebih ngelihatnya ke sektor performa yang ditonjolin, tapi kalau sekarang ya lebih merata ya. Sampai ke kameranya juga bagus. Nggak salah sih kalau seri M dari Poco selalu jadi favorit anak muda. Jadi gimana, tertarik buat punya Poco M6? Dengan segala kelebihan yang ditawarkan, Poco M6 bisa jadi investasi yang bagus buat kalian yang butuh smartphone andal di segala sisi tanpa harus keluar banyak uang. Makin santai lagi kalau belinya di Blibli dan bayarnya dicicil. Kamu bisa dapetin cicilan 0% hingga 6 bulan. Jadi kalau harga Poco M6 ini 2 jutaan, berarti kamu cukup siapin aja 300-400 ribuan aja setiap bulannya selama 6 bulan. Atau kalau mau lebih kecil lagi ya bisa di breakdown lagi hingga 24 bulan. Tapi ada biayanya ya. Oke guys, demikian video mengenai Poco M6. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.